Halo guys, balik lagi sama aku Radite. Di sini aku akan jelasin sama kalian tentang pengertian Bell palsy, penyebab dan gejala Bell palsy, pencegahan dan pengobatannya, serta komplikasi yang terjadi pada penderita Bell palsy. Oh iya guys, sebelumnya ada yang tahu belum sih apa sih itu Bell palsy? Yang pertama aku akan jelasin pengertian tentang Bell palsy. Bell palsy adalah kelumpuhan pada salah satu sisi otot wajah sehingga salah satu sisi wajah tampak melorot. Bell palsy terjadi secara tiba-tiba, tetapi biasanya tidak bersifat permanen. Kondisi ini paling sering terjadi pada ibu hamil, penderita diabetes, dan penderita infeksi saluran pernafasan atas seperti flu. Oh iya, kalian tahu nggak Bell palsy ini juga bisa terjadi sama siapa aja ya? Yang kedua, ada penyebab dan gejala Bell palsy. Perlu diketahui bahwa Bell palsy tidak ada kaitannya dengan stroke. Berikut adalah beberapa penyebab terjadinya Bell palsy pada wajah. Yang pertama, ada kelumpuhan wajah turunan. Kondisi ini terjadi pada anak yang terlahir dengan kelemahan atau kelumpuhan pada wajah. Yang kedua, ada cedera karena kecelakaan, terjadi karena luka robek pada dagu atau retak pada tulang tengkorak. Yang ketiga, ada cedera karena operasi. Kondisi ini umumnya terjadi saat operasi kelenjar parotis. Yang selanjutnya, sementara itu, beberapa penyakit infeksi virus yang dicurigai ada hubungannya dengan Bell palsy, yaitu yang pertama ada herpes simplex, cacar air dan herpes zoster, mononukleosis menular atau Epstein-Barr. Yang keempat ada infeksi sitomegalovirus, yang kelima ada penyakit pernafasan atau adenovirus, yang keenam ada campak Jerman atau rubella, selanjutnya ada gondongan atau virus gondong, ada flu atau flu B, dan Coxsackie-virus. Yang selanjutnya ada gejala yang terjadi saat Bell palsy. Apa aja sih gejala yang harus kita ketahui? Bell palsy menimbulkan gejala yang berbeda-beda pada setiap pengidapnya. Kelumpuhan yang terjadi pada satu sisi wajah bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu kelumpuhan sebagian atau kelemahan otot ringan, kelumpuhan total atau tidak ada gerakan sama sekali, tetapi kasus ini jarang sekali terjadi loh. Yang selanjutnya, Bell palsy juga membuat mulut serta kelopak mata pengidap akan terpengaruh, sehingga kedua bagian ini akan sulit untuk dibuka dan ditutup. Berikut adalah gejala yang Bell palsy yang perlu diketahui. Yang pertama, ada nyeri telinga pada wajah yang lumpuh. Yang kedua, ada telinga yang terpengaruh akan lebih sensitif terhadap suara. Yang ketiga, ada berdenging di salah satu telinga atau keduanya. Yang keempat, ada penurunan atau perubahan pada indera perasa. Yang kelima, ada bagian mulut yang terpengaruh akan mudah berliur. Yang keenam, ada mulut terasa kering. Yang ketujuh, ada rasa sakit pada sekitar rahang. Yang kedelapan, ada sakit kepala dan pusing, kesulitan untuk makan, minum, bahkan berbicara. Yang selanjutnya ada apa ya? Selanjutnya aku akan jelasin pencegahan dan pengobatan Bell palsy. Gimana sih cara pencegahan Bell palsy? Cara pencegahan Bell palsy kita bisa melakukan gaya hidup sehat dengan mengonsumsi makanan tinggi serat seperti buah dan sayur, yang kemudian ada rutin berolahraga, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, serta menghindari paparan udara dingin. Selanjutnya, bagaimana sih pengobatannya? Pengobatannya, penderita Bell palsy dapat menjalani perawatan mandiri, pengobatan dengan obat, fisioterapi, atau bahkan operasi. Melalui fisioterapi dapat diambil tindakan pengobatan seperti senam wajah, stimulasi listrik, bahkan pijat manual. Yang terakhir ada komplikasi Bell palsy. Komplikasi Bell palsy berupa kerusakan permanen pada saraf wajah. Seseorang mungkin mengidap synkinesis, suatu kondisi di mana menggerakkan satu bagian wajah dapat menyebabkan bagian lain ikut bergerak tanpa disadari. Misalnya, mata kamu tertutup saat senyum. Yang ketiga ada kebutaan, yaitu sebagian atau seluruhnya pada mata yang tidak mau menutup karena kekeringan yang berlebihan dan goresan pada selaput pelindung mata atau kornea.
Yang keempat ada pengidap Bell palsi tidak bisa menutup mata mereka pada sisi wajah yang terkena Bell palsi. Sampai sini dulu ya guys pemaparan materi dari aku. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.